Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Marilah kita berhenti sejenak, bersyukur sepanjang hari ini atas penyertaan Tuhan. Dan merenungkan kembali hari ini, supaya kita bisa melakukan yang lebih baik esok hari. Dan agar Tuhan selalu menyertai hidup kita, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami. Dengan pertolongan Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Amsal 6 ayat yang keempat sampai 6, Amsal 6 ayat 4 sampai 6. Janganlah membiarkan matamu tidur, dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Judul renungan kita hari ini adalah, Datanglah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, ada kalimat bijak mengatakan, perjalanan 1000 mil dimulai dari langkah pertama, awal yang baik akan menentukan hasil akhir. Maka dari itu sebelum kaki kita melangkah lebih jauh menapaki hari baru, awalilah segala sesuatu dengan berdoa, bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam, bersyukur atas kekuatan dan kesehatan yang baru, bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri untuk kita menikmati berkat-berkat-Nya yang baru. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22-23. Kita memohon anugerah-Nya agar dimampukan melakukan segala tugas dan kewajiban kita, serta menyerahkan semua rencana kita kepada Tuhan, karena banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19 ayat 21. Kalau Tuhan yang menuntun dan menyertai langkah kita mulai dari pagi hari, maka hari itu akan menjadi hari kemenangan bagi kita. Namun bukan perkara mudah menyediakan waktu secara konsisten di pagi hari untuk berdoa. Ini adalah sebuah proses, butuh latihan. Jika kita berkomitmen untuk berdoa di pagi hari secara rutin, kita pun harus bisa mengatur waktu dengan baik. Janganlah tidur terlalu larut supaya tidak terlambat bangun. Di tengah jadwal pelayanannya yang teramat padat, ketika hari masih sangat dini, bahkan sebelum ayam berkokok, Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi senyap berdoa kepada Bapa. Tuhan Yesus mencari kehendak Bapa terlebih dahulu. Sebelum mengerjakan segala pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepadanya, kehendak Bapa adalah yang terutama dalam hidupnya, karena itu ia memulai hari-harinya dengan berdoa. Bagaimana dengan kita? Maukah kita bangun pagi-pagi untuk berdoa? Janganlah membiarkan matamu tidur, dan kelopak matamu mengantuk. Dikatakan bahwa orang yang suka tidur lebih dari batasnya, yang tidak suka bangun pagi-pagi untuk berdoa, akan mengalami masalah dalam hidupnya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Jadi datanglah terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum melakukan segala sesuatu, niscaya berkat Tuhan akan menyertai hidupmu. Saudara yang terkasih, makna ayat renungan kita hari ini dalam Amsal 6 ayat 4 adalah, untuk menegaskan pentingnya bertindak cepat,
dan tidak menunda-nunda dalam membereskan masalah keuangan atau komitmen yang merugikan. Ayat ini mengajarkan urgensi untuk segera mengambil tindakan pemulihan tanpa membuang waktu. Ayat ini membahas bahaya menjadi penjamin utang orang lain, jika seseorang telah ceroboh dan terjerat dalam komitmen finansial yang berisiko. Nasihat yang diberikan adalah segera melepaskan diri. Jangan menunda-nunda masalah, selesaikan sesegera mungkin selagi ada kesempatan, tidak bermalas-malasan, jangan bersikap santai, acuh tak acuh, atau membiarkan situasi berlarut-larut. Kesadaran penuh, Anda harus fokus dan mengerahkan segala upaya untuk keluar dari jerat tersebut. Jadi bijak dalam komitmen, jangan mudah memberikan janji atau jaminan, terutama yang berkaitan dengan utang orang lain. Keberanian memperbaiki kesalahan, jika Anda melakukan kesalahan, seperti salah mengambil keputusan atau merusak hubungan, segera ambil inisiatif untuk meminta maaf dan membereskannya. Disiplin waktu, hindari kebiasaan menunda karena penundaan sering kali memperburuk keadaan, dan mendatangkan penyesalan di kemudian hari. Marilah kita renungkan, datanglah kepada Tuhan dengan segala apa adanya dirimu, karena Dia selalu membuka tangannya untuk memberikan kelegaan sejati bagi setiap hati yang lelah. Mengapa kita harus datang? Kehidupan seringkali terasa sangat berat, penuh tekanan, dan melelahkan. Di saat dunia menuntut kita untuk selalu terlihat kuat, Tuhan justru memberikan undangan yang sangat lembut. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Dunia seringkali menawarkan pelarian sementara melalui hiburan, kesenangan, atau kesibukan yang sia-sia. Namun semua itu hanya mengobati permukaan, bukan menyembuhkan jiwa. Kelegaan yang sejati dan kedamaian yang mendalam hanya ditemukan saat kita mendekat ke hadirat-Nya. Bagaimana cara kita datang? Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi sempurna terlebih dahulu baru menghadap-Nya. Kita bisa datang ke hadirat-Nya melalui beberapa langkah sederhana berikut. Datang apa adanya, jangan menyembunyikan luka, kekecewaan, atau kelemahanmu karena Dia sudah sangat memahami isi hatimu. Melalui doa yang jujur, ceritakan segala keluh kesah, ketakutan, dan harapanmu layaknya berbicara kepada seorang sahabat karib. Mendengarkan firman-Nya, sendengkan telingamu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya demi pertumbuhan rohanimu. Membangun konsistensi, jangan hanya datang saat badai hidup melanda, tetapi bangunlah hubungan yang intim setiap hari. Saat kita mengambil keputusan untuk mendekat dan berserah penuh kepadanya, ada kepastian iman yang menguatkan langkah kita, pemulihan jiwa. Beban hidup mungkin tidak langsung hilang seketika, tetapi hati kita diberikan ketenangan ekstra untuk melewatinya. Kasih tanpa syarat, Tuhan menerima kita kembali bukan untuk menghakimi masa lalu kita, melainkan untuk memeluk dan mengasihi kita. Penyertaan yang sempurna, Dia berjanji akan meluruskan jalan-jalan kita yang berliku, ketika kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepadanya. Jadi mari mengambil waktu sejenak hari ini untuk berdiam diri di hadirat-Nya. Lepaskanlah semua topengmu, taruhlah semua bebanmu di bawah kaki salib-Nya, dan izinkan damai sejahtera-Nya mengalir menguasai hatimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, karena kami dapat mempercayai-Mu, untuk menuntun kami melewati segala sesuatu. Terima kasih Bapa, untuk damai sejahtera-Mu di hidup kami. Kami bersyukur juga Bapa, karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga Bapa, untuk mengucap syukur kepadamu setiap hari. Kami bersyukur juga Bapa, karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga Bapa, untuk mengucap syukur kepadamu setiap hari. Kami bersyukur juga Bapa, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami.
Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan. Melalui doa dan renungan pada malam hari ini, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami, ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, saya mengundang saudara sekalian untuk menutup renungan malam kita hari ini, dengan berdoa bersyafaat bersama saya. Agar hidup kita semakin diberkati dengan doa-doa permohonan kita, dan hidup kita dapat menjadi banyak berkat bagi orang lain. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu selama ini, sehingga pada kesempatan ini, kami bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu di channel ini. Kami adalah umat-Mu yang berdosa Bapa. Dengan kerendahan hati, kami datang ke hadirat-Mu, memohon ampun untuk segala kesalahan, baik sengaja maupun tidak. Kiranya Kau yang Maha Pengampun berkenaan menyucikan hati kami dari segala dosa. Tuhan Yesus kami yang baik, terima kasih atas rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah menyertai kami di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh menyelesaikan pekerjaan. Saat ini Tuhan, tiba waktunya bagi kami untuk beristirahat. Kami akan tidur melepas lelah setelah seharian bekerja. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami di sepanjang malam yang akan kami lewati. Beri kami tidur yang nyenyak, agar ketika kami bangun, kami memperoleh kekuatan baru dari Tuhan. Berkenanlah kiranya Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh bangun besok dengan tubuh yang sehat dan bugar. Kami percaya bahwa kehidupan kami semuanya adalah milik Tuhan. Karena itu, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Baik, kami bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan, sehingga menjadikan kami bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman suku, budaya dan bahasa.
Kami bersyukur karena bangsa Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, dan dipandang baik oleh dunia, sehingga menjadi tempat wisata bagi para turis dan bisa memajukan ekonomi setiap daerah wisata. Kami bersyukur juga karena perekonomian, kondisi politik, dan toleransi kehidupan beragama dapat berjalan dengan lebih baik. Kami sangat senang dapat hidup dan bertumbuh di negara yang kaya raya ini. Namun tetap ada beberapa kasus bangsa ini mengalami kemunduran. Ada beberapa hal yang kurang baik masih terjadi di negara ini. Contohnya dalam hal menindak keadilan dan hukum, kesenjangan sosial masih tinggi, pengangguran masih tinggi, dan masih banyak diskriminatif yang dilakukan oleh beberapa oknum lainnya. Meski demikian kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar negara kami bangsa Indonesia bisa menjadi yang lebih baik di kemudian hari, selalu dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana dan baik. Tuhan Allah Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami masih dan selalu mengucap syukur. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, kiranya Engkau selalu memberkati mereka. Berkatilah mereka agar kami semua petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran. Kami berdoa juga untuk Presiden, Wakil Presiden dan para pejabat tinggi negara. Berkatilah mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, agar dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka dengan kasih-Mu, berkatilah agar mereka Kamu beri kesembuhan dan mujizat. Kami juga berdoa untuk anak yatim dan terlantar, para duda dan janda, kiranya Engkau selalu memberi mereka kesehatan dan kekuatan. Berkati juga persembahan yang telah kami berikan. Kami tahu persembahan itu hanya sedikit dan tidak sebanding dengan berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan itu bisa berguna untuk pelebaran kerajaan di muka bumi ini. Bapa yang di sorga, kami memuji dan bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga hari ini kami bisa bersyukur untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mohon kepada Engkau, berkatilah channel ini, serta ibadah yang kami lakukan. Berilah kepada kami kesehatan, agar kami bisa kembali mendengarkan untuk memuji keagungan-Mu. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami, yang belum bisa mendengarkan renungan bersama kami. Jika mereka sakit, sembuhkanlah. Jika mereka malas, ketuklah hatinya supaya tergerak untuk datang, dan mempersembahkan hatinya untuk menyembah-Mu. Bapa, kami mohon agar pelayan-Mu, serta jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan dan kesehatan, untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu. Tak lupa kami memohon, agar kehidupan kami berjalan lebih baik dari sebelumnya. Sembuhkanlah mereka yang terbaring sakit, bantulah mereka yang kehilangan pekerjaannya, temani mereka yang kesepian di dalam hatinya. Oh Tuhan, berkati juga kami saat mulai bekerja, berikan kepada kami kesehatan, dan berkati setiap pekerjaan kami, demi penghidupan yang layak supaya tak ada kesengsaraan. Pertemukanlah jodoh bagi mereka yang tengah sendiri, berikan pasangan yang terbaik baginya, agar bisa membangun satu rumah tangga yang baik, yang berbahagia serta takut akan Tuhan. Kami mohon padamu Bapa, berkatilah negeri kami agar menjadi negara yang berdaulat dan makmur, jauh dari bencana. Teguhkanlah iman para pemimpin kami untuk bisa berjalan di bawah bimbingan-Mu. Kuatkan pundak mereka untuk berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan berkumpul kembali bersama keluarga kami pada hari ini. Sebelumnya, kami mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat selama ini. Kami sadar bahwa hal-hal tersebut hanya menduakan hati-Mu dan sesama kami. Kami ingin berdoa bagi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami, agar kami mampu meneladani setiap cerminan cinta kasih, dan kebesaran iman dalam menapaki hidup sehari-hari. Kami percaya bahwa setiap berkat sudah Engkau sediakan bagi kami, dan bagi penghidupan kami yang sejahtera. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang tidak pernah habis, untuk keluarga kami, ayah, ibu, kakak, dan juga adik kami. Tuhan Yesus yang penuh berkat, dan penyertaan-Mu kepada kami semua, limpahkanlah kemudahan urusan pekerjaan kami semua, agar kami bisa hidup dengan sejahtera. Lapangkanlah langkah kami,
dan bukalah pintu keajaiban-Mu atas harapan kami semua yang mendengarkan renungan ini. Tuhan Yesus, Engkau selalu memberikan apa yang kami butuhkan di waktu yang tepat, namun kami masih terlalu sombong terhadap apa yang kami miliki saat ini. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah habis kepada kami. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang, lapangkanlah jalan kami semua yang mendengarkan renungan ini. Kami selalu membutuhkan tubuh yang sehat bagi kami dan keluarga kami. Tuhan Yesus, kiranya jagalah hubungan baik kami dengan semua orang, agar kami bisa saling membantu dalam kesulitan hidup kami, dan bisa menjadi lebih mudah karena-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, dan memohon berkat-Mu untuk kami semua, supaya diberikan pertolongan yang terbaik, dalam keadaan yang sulit yang kami hadapi. Tuhan Yesus, kami mohon bimbingan-Mu dalam melakukan tugas pekerjaan. Arahkan pikiran kami, perkataan kami, serta perbuatan kami, supaya dalam Engkau kami mengawali serta bisa menyelesaikannya dengan baik. Bimbinglah supaya kami bisa belajar dengan semangat kasih dengan riang, giat dan jujur, sehingga kami bisa bekerja sama dengan Engkau dan teman-teman kami. Mudahkanlah kami apabila memiliki kesulitan dan kesusahan, sehingga kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan jauhkanlah kami dari segala kecerobohan serta kelalaian. Buatlah kami tidak putus asa dalam menjumpai seluruh kesusahan. Biarlah pertolongan-Mu dan tuntunan-Mu yang menolong hidup kami. Engkau Allah yang mengasihi kami. Hanya Engkau yang memampukan kami melewati badai ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami beriman bahwa Engkau baik, maka perbuatan-Mu pun baik bagi kami. Kami menyerahkan seluruh waktu dan hidup kami sepenuhnya dalam kuasa Tuhan. Kami tidak mampu mengandalkan kekuatan sendiri. Ajar kami untuk kembali merefleksikan betapa besar karya-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk semakin dekat dan menghargai kasih-Mu. Lingkupi kami dengan damai sejahtera dan sukacita-Mu, ya Bapa. Inilah doa yang kami naikkan bersama-sama. Kami bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Engkau berdaulat atas hidup kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.